Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Kinkin dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Teguh Farel Safira Kila, saya sendiri, dan juga Raffi Almai Laksono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Semiotika Roman Jakobson pada headline berita daring di Indonesia. Nah, melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana headline berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk emosi, mempengaruhi pembaca, serta menciptakan makna tertentu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materinya. Boleh di next, Raffi Almay. Yang pertama ada latar belakang perkembangan media daring di Indonesia telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam 2 dekade terakhir. Berdasarkan data We Are Social dan Household 2024, penggunaan internet di Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa atau sekitar 77% dari total populasi. Di antara berbagai konten digital, berita daring mendominasi konsumsi informasi masyarakat di Indonesia. Portal portal berita seperti kompas.com, detikcom, Tribun News, dan juga CNN Indonesia dan Tempo merupakan sumber utama informasi publik yang dikonsumsi jalan pembaca setiap harinya. Dalam industri jurnalistik daring, headline atau judul berita memiliki posisi strategis yang tidak dapat diabaikan. Headline adalah elemen pertama yang dilihat oleh pembaca sebelum memutuskan untuk membaca keseluruhan artikel. Menurut Kovacs dan Rosentiel, headline berfungsi sebagai pintu masuk konten berita, sekaligus representasi editorial dari keseluruhan isi berita. Dalam konteks digital, headline juga berfungsi sebagai clickbait yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah klik ke halaman tersebut. Fenomena clickbait dalam headline berita daring di Indonesia telah menjadi perhatian serius pada para akademisi, praktisi jurnalistik, dan juga regulator media. Dewan Pers Indonesia dalam laporan tahunannya 2023 mencatat adanya peningkatan signifikan pengaduan masyarakat terkait berita dengan headline yang menyesatkan, sensasional, atau tidak mencerminkan isi berita secara akurat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kualitas jurnalisme digital di Indonesia yang berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap media. Persoalan ini sesungguhnya tidak lepas dari cara produksi tanda dalam headline berita. Setiap kata, struktur kalimat, diksi, dan juga konstruksi makna yang digunakan dalam headline merupakan bagian dari sistem semiotika yang kompleks. Semiotika sebagai ilmu yang mempelajari tanda dan makna memberi perangkat analisis yang sangat relevan untuk membedah konstruksi linguistik dan juga semiotis dari headline berita daring. Roman Jakobson dalam karya monumentalnya Closing Statement, Linguistic and Poetic yang diterbitkan dalam buku Style in Language, suntingan Thomas, mengajukan sebuah model komunikasi yang memiliki 6 fungsi, yaitu referensial, emotif, konatif, fatik, metalingual, dan juga poetik. Model ini didasarkan pada 6 faktor konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi verbal, yaitu pengirim, penerima, konteks, pesan, kontak, dan juga kode. Jacobson menulis language must be investigasi in all the variety of its function. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahasa tidak semata-mata berfungsi untuk menyampaikan informasi faktual, tetapi juga bekerja secara simultan melalui fungsi-fungsi lain yang saling berinteraksi. Dalam konteks headline berita daring, fungsi-fungsi bahasa tersebut bekerja secara kompleks dan juga seringkali saling tumpah tindih untuk menghasilkan efek komunikatif tertentu. Fungsi poetik Jacobson yang didefinisikan sebagai orientasi terhadap pesan itu sendiri, set word the message as such, sangat relevan dalam analisis headline berita daring. Jacobson menjelaskan bahwa fungsi poetik project the principle of equivalence
from the axis of selection into the axis of combination. Dalam headline berita, fenomena ini tampak pada pengguna aliterasi, rima, paronomasia, paralelisme, dan juga berbagai perangkat retoris lainnya yang dirancang untuk memperkuat daya tarik pesan. Sementara itu, fungsi konatif yang berorientasi pada penerima pesan tanpa menonjol dalam headline berita yang menggunakan kata-kata imperatif atau juga konstruksi yang secara langsung menyapa pembaca. Fungsi emotif yang berorientasi pada pengirim pesan tercermin dalam pilihan kata yang mengandung muatan emosional atau juga penilaian subjektif. Fungsi fatigue hadir dalam elemen-elemen headline yang bertujuan mempertahankan dan memperkuat koneksi komunikatif antara media dan juga pembaca. Penelitian penelitian tentang analisis semiotika pada media massa di Indonesia telah cukup berkembang. Namun penelitian yang secara spesifik mengaplikasi model 6 fungsi bahasa Jacobson pada headline berita daring masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian semiotika media di Indonesia lebih banyak menggambarkan pendekatan Saussure dan juga Barthes. Sementara model Jacobson yang memiliki keunggulan dalam menganalisis fungsi-fungsi komunikatif bahasa secara holistik belum banyak dieksplorasi dalam konteks jurnalistik di digital Indonesia. Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa industri media digital Indonesia sedang mengalami tekanan ekonomi yang memaksa redaksi untuk bersaing ketat dalam memperebutkan perhatian pembaca. Persaingan ini seringkali mendorong penggunaan strategi linguistik dan juga semiotis tertentu dalam penulisan headline yang belum sepenuhnya dipahami dalam perspektif akademis. Memahami fungsi-fungsi bahasa yang beroperasi dalam headline berita daring bukan hanya penting dari perspektif linguistik dan semiotika, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi etika jurnalisme dan juga literasi media masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademis yang ada dengan menerapkan kerangka semiotika Roman Jacobson secara komprehensif pada headline berita daring di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik pada hozanah akademis, semiotika, komunikasi, maupun pada praktik jurnalisme digital di Indonesia. 1.2 Fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Fungsi bahasa Jacobson apa saja? Buka kurung, reversial, emotif, konatif, fatik, metalingual, dan poetik yang dominan ditemukan dalam headline berita daring di Indonesia. 2. Bagaimana fungsi-fungsi bahasa Jacobson tersebut dimanifestasikan secara linguistik dan juga semiotis dalam konstruksi headline berita daring di Indonesia. 3. Bagaimana interaksi dan kombinasi antara berbagai fungsi bahasa Jacobson dalam satu headline berita daring membentuk strategi komunikasi media daring di Indonesia. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Selaras dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk satu, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fungsi-fungsi bahasa Jacobson yang dominan dalam headline berita daring di Indonesia. Dua, menganalisis manifestasi linguistik dan juga semiotis dari fungsi-fungsi bahasa Jacobson dalam konstruksi headline berita daring di Indonesia. Tiga, menjelaskan pola interaksi dan juga kombinasi fungsi bahasa Jacobson dalam headline berita daring sebagai strategi komunikasi media di Indonesia. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian semiotika komunikasi, khususnya dalam penerapan model 6 fungsi bahasa Roman Jacobson pada teks jurnalistik digital. B. Memperkaya literatur akademis di bidang komunikasi massa, jurnalisme di digital di Indonesia, terutama dari perspektif analisis semiotika dan linguistik. C. Menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis semiotika pada teks daring media daring di Indonesia. D. Membuka perspektif baru dalam memahami relasi antara struktur bahasa, fungsi komunikatif, dan praktik jurnalisme digital dalam konteks Indonesia. Oke, selanjutnya ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. A.
Bagi redaksi dan jurnalis, media daring memberikan pemahaman ilmiah tentang fungsi-fungsi bahasa yang bekerja dalam penulisan headline, sehingga dapat dijadikan panduan dalam praktik jurnalisme yang lebih bertanggung jawab. B. Bagi masyarakat dan pembaca berita, meningkatkan literasi media dan kemampuan kritis dalam membaca serta menganalisis sebuah headline berita daring. C. Bagi regulator media, menyediakan landasan ilmiah bagi perumusan standar dan regulasi penulisan headline berita yang etis dan juga akurat. D. Bagi dunia pendidikan menjadi bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah semiotika, analisis wacana, dan juga jurnalisme digital. Oke, selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Yang pertama ada konsep. Semiotika sebagai ilmu tanda. Semiotika atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda, sistem tanda, dan proses yang berkaitan dengan penggunaan tanda. Istilah semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tokoh linguistik struktural Swiss meletakkan dasar-dasar semiologi sebagai ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Saussure, tanda linguistik terdiri dari dua unsur yang tidak terpisahkan, signifian sebagai penanda dan juga sebagai petanda. Charles Sanders Peirce, filsuf Amerika yang mengembangkan semiotika secara independen dari Saussure, membagikan tanda ke dalam 3 kategori utama: icon, index, dan juga simbol. Peirce mendefinisikan tanda sebagai something which stand to somebody for something in some respect of capacity. Peirce menempatkan semiotika dalam kerangka logika yang lebih luas sebagai ilmu tentang bagaimana manusia menalar melalui tanda. Roman Jakobson sebagai tokoh formalisme Rusia dan lingkungan Praha memberikan kontribusi unik dan mengintegrasikan semiotika ke dalam linguistik fungsional. Jakobson memandang bahwa bahasa sebagai sistem tanda tidak dapat dipahami hanya dari aspek strukturalnya aja, tetapi harus dikaji dalam konteks-konteks fungsi-fungsi komunikatifnya. Pendekatan ini menjadi dasar bagi model komunikasi Jakobson yang menghubungkan elemen-elemen komunikasi dengan fungsi-fungsi bahasa. Nah, selanjutnya ada jurnalisme digital dan berita daring. Jurnalisme digital merupakan praktik jurnalisme yang memanfaatkan platform digital sebagai media utama produksi dan juga distribusi konten berita. Pavlik mendefinisikan jurnalisme online sebagai bentuk komunikasi jurnalistik yang menggunakan internet sebagai medium yang memungkinkan konten multimedia. Balik di next. Nah, multimedia, hipertekstualitas, dan juga interaktivitas dan pembaruan real time. Di Indonesia, jurnalisme digital berkembang pesat sejak akhir 1990-an dengan hadirnya portal berita pertama seperti Detikcom. Berita daring memiliki karakteristik yang membedakannya dari berita di media konvensional. Hainun mengidentifikasi beberapa karakteristik utama jurnalisme online. Ada kebaruan dan kecepatan, kombinasi teks, gambar, audio, dan video, interaksi dengan pembaca, tautan antar konten, dan juga kemampuan pengarsipan. Karakteristik ini mempengaruhi cara penulisan headline berita daring yang harus mampu bersaing memperebutkan atensi pembaca dalam ekosistem informasi yang sangat padat. Nah, selanjutnya ada headline berita sebagai teks komunikasi. Headline dalam jurnalisme adalah elemen teks yang secara tipografis menonjol dan berfungsi sebagai identitas sekaligus representasi dari keseluruhan isi berita. Bell mendefinisikan headline sebagai the most noticeable part of any news story, yang memiliki fungsi ganda menarik perhatian pembaca dan merangkum isi berita secara singkat. Dalam konteks berita daring, headline juga berfungsi sebagai search engine optimization atau SEO yang mempengaruhi visibilitas konten dalam mesin pencari. Dari perspektif linguistik, headline berita memiliki karakteristik gramatikal yang khas. Kalimat yang
dipadatkan, penghilang artikel dan kata kerja bantu, penggunaan present, presentasi untuk peristiwa masa lalu, dan dominasi konstruksi aktif. Vanjik dalam analisis wacana kritisnya memposisikan headline sebagai uh, makrostruktur semantik yang mempresentasikan topik utama berita dan mencerminkan ideologi serta sudut pandang media. Oke, selanjutnya ada komunikasi sebagai sistem tanda. Dalam paradigma semiotika, komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran tanda antara pengirim dan juga penerima dalam suatu konteks sosial tertentu. Jacobson menggambarkan komunikasi verbal sebagai suatu peristiwa di mana the addresser send a message to the addresser. Model ini tidak hanya bersifat linear, tetapi menempatkan 6 faktor sebagai konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi. Ada addresser, konteks, message, dan kontak dan juga kode. Relevansi model Jacobson untuk memahami komunikasi jurnalistik terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana sebuah headline tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi fungsi referensial, tetapi juga bekerja secara simultan melalui fungsi-fungsi lain yang mempengaruhi persepsi, emosi, dan juga perilaku pembaca. Hal ini menjadikan model Jacobson sangat aplikatif dalam analisis teks-teks komunikasi massa, termasuk berita daring. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Raffi Almay. Eh, sorry, ini masih saya ya. Uh, izin lanjutkan. Jadi selanjutnya masih ada review literatur. Berikut adalah tabel-tabel persamaan dan perbedaan antara 10 penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Oke, yang pertama ada penelitinya ada Fatmawati dan Setiawan 2021 dengan judul Analisis Fungsi Bahasa Jacobson dalam Iklan Televisi Indonesia. Metodenya dia memakai kualitatif dan semiotika, variabelnya fungsi bahasa Jacobson, iklan TV. Persamaannya menggunakan model 6 fungsi Jacobson, perbedaannya objek iklan TV. Penelitian ini headline berita daring. Dua, penelitinya Hidayat 2022, judulnya semiotika headline berita politik pada media daring di Indonesia. Metodenya analisis wacana kritis, variabelnya headline media daring wacana politik. Persamaannya objek headline media daring di Indonesia. Perbedaannya menggunakan Vanjik, bukan Jacobson. Selanjutnya, penelitinya Prasetyo dan Wulandari tahun 2020, judulnya Fungsi Poetik dalam Slogan Kampanye Pemilu 2019, metodenya semiotika Jacobson. Variabelnya fungsi poetik, slogan kampanye. Persamaannya menggunakan semiotika Jacobson, perbedaannya objek slogan kampanye bukan berita daring. Selanjutnya penelitinya ada Rahmawati 2023, judulnya Clickbait Headline dan Fungsi Emotif pada Portal. Metodenya Mixed Method, variabelnya clickbait, fungsi emotif, dan juga berita online. Persamaannya membahas fungsi emotif, headline berita online. Perbedaannya hanya fokus fungsi emotif. Penelitian ini semuanya 6 fungsi. Boleh di next. Oke, selanjutnya penelitiannya ada Sari dan Nugroho 2021, judulnya Analisis Semiotika Pers pada headline media mainstream di Indonesia. Metodenya kualitatif semiotika, variabelnya semiotika headline media mainstream. Persamaannya objek headline media di Indonesia, perbedaannya menggunakan semiotika pers. Penelitian ini Jacobson. Peneliti selanjutnya ada Putranto tahun 2022, judulnya Fungsi Bahasa Jacobson dalam Lirik Lagu Pop di Indonesia. Metodenya analisis tekstual kualitatif, variabelnya fungsi bahasa Jacobson, lirik lagu. Persamaannya model Jacobson sebagai alat analisis, perbedaannya objek lirik lagu. Penelitian ini headline berita. Selanjutnya penelitiannya ada Andreani dan juga Kusuma 2023, judulnya Representasi Ideologi dalam Headline Berita Daring, Kompas, dan juga Detik. Dia memakai metode analisis wacana kritis, variabelnya ideologi representasi, dan juga berita daring. Persamaannya objek headline berita daring, perbedaannya perspektif ideologi kritis. Penelitian ini semiotika Jacobson. Selanjutnya ada penelitinya Widya Stuti tahun 2020. Judulnya Jacobson
Jacobsonian function in Indonesian news discourse. Metodenya linguistik fungsional, variabelnya fungsi Jacobson wacana berita, persamaannya model Jacobson plus konteks berita di Indonesia, perbedaannya analisis wacana berita secara umum, penelitian ini spesifik headline berita daring. Oke, selanjutnya ada Mulyadi dan juga Handayani 2022, judulnya analisis framing berita Pilpres 2019 pada media daring. Metodenya framing analisis, variabelnya framing berita politik dan juga media daring, persamaannya konteks media daring di Indonesia, perbedaannya menggunakan teori framing, penelitian ini semiotika Jacobson. Oke, selanjutnya ada Santoso 2023, fungsi konatif, judulnya fungsi konatif dalam bahasa headline berita daring. Metodenya pragmatik kualitatif, variabelnya fungsi konatif, headline berita kriminal, persamaannya membahas salah satu fungsi Jacobson, perbedaannya hanya fungsi konatif dan juga penelitian ini mencakup semua 6 fungsi. Nah, dari tabel review literatur di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal penerapan secara komprehensif keenam fungsi bahasa Roman Jacobson secara bersamaan pada objek headline berita daring di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu atau dua fungsi Jacobson menggunakan teori yang semiotika yang berbeda atau meneliti objek yang berbeda dari headline berita daring. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teori. Yang pertama adalah teori fungsi bahasa Roman Jacobson. Roman Jacobson adalah seorang linguis dan tokoh formalisme Rusia yang memberikan kontribusi monumental dalam perkembangan linguistik struktural dan semiotika. Dalam karyanya yaitu Closing Statement, Linguistic and Poetics pada 1960, Jacobson mengembangkan sebuah model komunikasi yang komprehensif berdasarkan 6 faktor konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi verbal. Maaf, Jacobson menegaskan bahwa setiap faktor dalam komunikasi verbal menentukan fungsi bahasa yang berbeda. Each of these factors determines a different function of language. Although we distinguish six basic aspects of language, we could, however, hardly find verbal message that would fulfill only one function. Pernyataan ini sangat penting karena menegaskan bahwa dalam praktik komunikasi yang nyata, berbagai fungsi selalu hadir secara bersamaan, meskipun dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya 6 fungsi bahasa Jacobson. Model 6 fungsi bahasa Jacobson dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi referensial atau referential function. Fungsi referensial adalah fungsi bahasa yang paling mendasar dan paling sering dipelajari. Fungsi ini berorientasi pada konteks komunikasi, yaitu referen atau hal yang dibicarakan. Dalam headline berita, fungsi referensial tampak paling dominan karena berita pada dasarnya bertujuan menyampaikan informasi faktual tentang realitas. Fungsi ini mencakup penyampaian fakta, peristiwa, data, dan informasi objektif tentang dunia. Yang kedua ada fungsi emotif atau emotive function. Jacobson menjelaskan fungsi emotif sebagai a direct expression of the speaker's attitude toward what he is speaking about. Fungsi ini berorientasi pada addresser atau pengirim pesan dan bertujuan untuk mengekspresikan sikap atau emosi pengirim pesan. Dalam headline berita, fungsi emotif tampak pada pemilihan kata-kata yang mengandung muatan emosional, kata sifat evaluatif, ekspresi penilaian yang mencerminkan sudut pandang media terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga ada fungsi konatif atau conative function. Fungsi konatif berorientasi pada adresi atau penerima pesan dan bertujuan mempengaruhi untuk menggerakkan penerima pesan untuk melakukan sesuatu. Jacobson contohkan fungsi ini melalui penggunaan imperatif dan vokatif dalam kalimat. Dalam headline berita daring, fungsi konatif sangat menonjol dalam konstruksi judul yang secara langsung menyapa pembaca atau mengundang mereka untuk mengambil tindakan tertentu seperti membaca lebih lanjut. Yang keempat ada fungsi fatigue atau fatigue function. Jacobson mendefinisikan fungsi fatigue sebagai pesan yang primarily serving to establish, to prolong, or to discontinue communication. Fungsi ini berorientasi pada kontak yang antara
pengirim dan penerima pesan. Dalam konteks berita daring, fungsi fatigue tampak dalam elemen-elemen headline yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan antara media dengan pembaca, seperti sapaan langsung, pertanyaan retoris, atau ekspresi yang menciptakan kesan kebersamaan. Yang kelima ada fungsi metalingual atau metalingual function. Fungsi metalingual berorientasi pada kode komunikasi itu sendiri. Jacobson menjelaskan bahwa fungsi ini aktif ketika pengirim atau penerima need to check up whether they use the same code. Dalam headline berita, fungsi metalingual tampak ketika judul berita mengacu pada penggunaan bahasa, istilah kasus, terminologi yang perlu dijelaskan konteksnya. Terakhir yaitu fungsi poetik atau poetic function. Fungsi poetik adalah fungsi yang paling kompleks dan inovatif dalam model Jacobson. Jacobson mendefinisikannya sebagai set toward the message as such, focus on the message for its own sake. Fungsi ini berorientasi pada message atau pesan itu sendiri. Jacobson menjelaskan prinsip utama fungsi poetik. The poetic function project the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. Dalam headline berita, fungsi poetik tampak pada penggunaan aliterasi, asonansi, paronomasia, paralelisme, dan berbagai perangkat retoris yang membuat judul lebih berkesan dan mudah diingat. Yang selanjutnya ada teori semiotika dan tanda linguistik. Dalam kerangka semiotika yang lebih luas, peneliti ini juga merujuk pada konsep tanda menurut Ferdinand de Saussure. Saussure mendefinisikan tanda linguistik sebagai entitas dua sisi bilateral yang terdiri dari signifian atau penanda atau sound image, dan signify atau petanda atau konsep yang bersifat arbiter. Prinsip arbitritas tanda bahasa ini menjadi dasar pemahaman mengapa konstruksi tanda dalam headline berita dapat bervariasi secara luas, tapi tetap merujuk pada realitas yang sama. Roland Barthes mengembangkan konsep Saussure dengan menambahkan tingkat pemaknaan kedua, atau second order signification, yang mencakup mitos dan konotasi. Dalam analisis headline berita, konsep Barthes tentang konotasi relevan untuk memahami bagaimana kata-kata tertentu dalam judul berita membawa makna-makna tersembunyi yang melampaui makna denotatifnya. Yang keempat itu ada teori jurnalisme digital dan headline. Teori jurnalisme digital memberikan konteks bagi pemahaman fungsi-fungsi headline dalam ekosistem media daring. Koffah dan Rosenstiel dalam The Element of Journalism menekankan bahwa headline harus akurat, dimisatkan, dan mencerminkan isi berita dengan tepat. Prinsip-prinsip ini menjadi standar normatif yang dapat dikontraskan dengan realitas praktik penulisan headline di media daring Indonesia. Tandok et al. Mengembangkan konsep fake news yang mencakup berbagai tingkatan ketidakakuratan dalam konten berita, termasuk headline yang menyesatkan. Penelitian Tandok menemukan bahwa headline yang menekankan fungsi emotif dan konatif secara berlebihan cenderung mengorbankan fungsi referensial sehingga menciptakan disonansi antara judul dan isi berita. Lalu ada variabel. Penelitian ini mengoperasionalkan variabel sebagai berikut. Variabel utamanya yaitu fungsi bahasa Jacobson. Variabel utama dalam penelitian adalah 6 fungsi bahasa Jacobson yang dioperasionalisasikan sebagai berikut. Fungsi referensial itu diukur dari kehadiran informasi faktual yang dapat diverifikasi dalam headline, seperti nama aktor, lokasi, waktu, dan tindakan yang spesifik. Lalu ada fungsi emotif, diukur dari kehadiran kata-kata dengan muatan evaluatif, afektif, atau penelitian dalam headline. Fungsi konatif diukur dari struktur kalimat yang berorientasi langsung pada pembaca, seperti imperatif, vokatif, dan pertanyaan langsung. Fungsi fatigue diukur dari kehadiran elemen pembangun kontak komunikatif antar media dan pembaca. Fungsi metalingual diukur dari kehadiran terhadap kode bahasa itu sendiri. Fungsi poetik diukur dari kehadiran perangkat retoris seperti aliterasi, asonansi, paronomasia, paralelisme, rima dalam headline. Variabel konteks Selanjutnya ada variabel konteks karakteristik media daring. Variabel konteks mencakup karakteristik portal berita daring yang menjadi sumber data. Itu kategori media, mainstream versus tabloid digital, segmen pembaca, dan rubrik berita seperti politik, ekonomi, hiburan, olahraga, dan kriminal.
Selanjutnya itu ada metode penelitian. Itu paradigma penelitian. Paradigma dalam penelitian ilmiah merupakan kerangka berpikir dasar yang menentukan cara pandang peneliti terhadap realitas, pengetahuan, dan metodologi yang digunakan. Kuba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai the basic belief system or worldview that guides the investigator. Pemilihan paradigma penelitian bukan merupakan keputusan yang sembarang, melainkan harus konsisten dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berlandaskan pada paradigma interpretif interpretif paradigma. Paradigma interpretif berangkat dari asumsi ontologis bahwa realitas sosial bersifat ganda, dapat dikonstruksi dan bergantung pada persepsi serta interpretasi subjek yang terlibat. Berbeda dengan paradigma positivis yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur secara kuantitatif, paradigma interpretif memandang bahwa realitas sosial hanya dapat dipahami melalui interpretasi makna yang diberikan oleh pelaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, paradigma interpretif relevan karena objek kajian berupa teks headline berita adalah konstruksi sosial yang mengandung makna-makna yang harus diinterpretasikan secara mendalam. Maka tanda-tanda linguistik dalam headline tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan komunikatif di mana headline tersebut diproduksi dan konsumsi. Jacobson sendiri menegaskan bahwa fungsi-fungsi bahasa hanya dapat dipahami konteks keseluruhan peristiwa komunikasi yang mencakup hubungan antara addresser, addressee, message, kontaks, kontak, dan kode. Crotty menjelaskan bahwa paradigma interpretif berakar pada tradisi hermeneutika dan fenomenologi yang menekankan pemahaman atas makna sebagai tujuan utama ilmu sosial. Dalam penelitian komunikasi, paradigma interpretif telah lama digunakan untuk mengkaji makna-makna yang terkonstruksi dalam teks-teks media termasuk teks jurnalistik. Sobur menegaskan bahwa analisis semiotika pada hakikatnya adalah sebuah upaya interpretif untuk membongkar sistem tanda yang bekerja dalam teks komunikasi. Keterkaitan paradigma interpretif dalam penelitian analisis semiotika Jacobson pada headline berita daring ini terletak pada asumsi bahwa makna sebuah headline tidak terletak semata-mata pada kata-katanya, tapi pada jaringan relasi yang tertanda yang membentuk sistem makna konteks jurnalisme digital Indonesia. Penelitian tidak memposisikan sebagai pengamat yang netral, terlepas dari objek, melainkan sebagai interpreter yang berusaha memahami logika internal sistem tanda dalam headline berita. Penelitian ini menggunakan yang kedua atau lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tenzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai a situated activity that locates the observer in the world, yang terdiri dari serangkaian praktik interpretif yang membuat dunia dapat dipahami. Penelitian kualitatif melibatkan Selanjutnya di PAM 4 ada hasil penelitian pembahasan, keabsahan data, dan juga coding. Nah, pertama ada hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis 50 headline berita daring yang dikumpulkan dari 5 portal berita besar di Indonesia, yaitu Kompas, Detik, Tribun News, dan juga CNN Indonesia dan Tempo. Masing-masing portal menyumbangkan 10 headline yang mencakup 5 rubrik berita, politik, ekonomi, hiburan, olahraga, dan juga kriminal. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis pada periode Januari sampai Maret 2025. Analisis ini dilakukan menggunakan kerangka semiotika Roman Jakobson yang mencakup 6 fungsi bahasa referensial, emotif, konatif, fisik, metalingual, dan juga poetik. Setiap headline yang dianalisis untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa yang hadir dan dominan, serta pola kombinasi antara fungsi yang membentuk strategi komunikasi masing-masing di media daring. Oke, selanjutnya ada data headline berita daring yang dianalisis. Nah, di sini ada berikut adalah tabel komprehensif yang menampilkan seluruh headline yang menjadi objek analisis beserta identifikasi awal fungsi bahasa Jacobson yang ditemukan pada masing-masing headline. Nah, boleh di next, ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Sumbernya dari Kompas, Detik, Tribun News, dan juga CNN Indonesia dan Tempo pada Januari sampai dengan Maret 2025. Nah, selanjutnya ada distribusi frekuensi fungsi bahasa Jacobson.
Nah, berdasarkan analisis 50 headline, diperoleh distribusi frekuensi kemunculan masing-masing fungsi bahasa Jacobson sebagai berikut. Perlu dicatat bahwa satu headline dapat memiliki lebih dari satu fungsi bahasa secara bersamaan sehingga total frekuensi melebihi jumlah sampel. Uh, di sini ada tabelnya distribusi frekuensi fungsi bahasa Jacobson pada headline berita daring. Nah, fungsi bahasa referensialnya frekuensinya 50, presentasinya 100%, keterangannya hadir di hampir semua headline, fungsi dominan dalam jurnalisme di berita. Nah, yang kedua ada fungsi bahasanya emotif, frekuensinya 38, presentasinya itu 76%, keterangannya sangat umum terutama pada media hiburan dan kriminal. Nah, yang ketiga ada konatif, fungsi bahasanya frekuensinya 33, presentasinya 66%, keterangannya dominan pada headline clickbait dan berita interaktif. Nah, yang keempat ada poetik, frekuensinya 18, presentasinya 36%, keterangannya lebih umum pada Tempo dan juga Kompas. Nah, yang kelima ada metalingual, frekuensinya 14, presentasinya 28%, keterangannya khas pada CNN Indonesia dan juga Tempo. Nah, yang terakhir ada Fatik, frekuensinya 10, presentasinya 20%, keterangannya paling jarang atau hadir pada konten hiburan dan komunitas. Nah, dari tabel distribusi frekuensi di atas, tampak bahwa fungsi referensial merupakan fungsi yang paling universal, hadir di seluruh 50 headline atau 100%. Hal ini konsisten dengan sifat dasar jurnalisme yang berorientasi pada pelaporan fakta. Fungsi emotif menempati posisi kedua dengan 38 kemunculan 76%, diikuti fungsi konatif 33 kemunculan 66%, fungsi poetik 18 kemunculan 36%, fungsi metalingual 14 kemunculan 28%, dan fungsi fatik 10 kemunculan 20%. Oke, selanjutnya ada pola kombinasi fungsi bahasa Jacobson. Nah, ini ada salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah tidak ada satupun headline yang hanya menjalankan satu fungsi bahasa secara eksklusif kecuali dua headline Tempo yang bersifat referensial murni. Jacobson sendiri menegaskan hal ini ketika menyatakan bahwa sangat jarang ditemukan pada pesan verbal yang hanya memenuhi satu fungsi. Pola kombinasi fungsi bahasa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut. Pola kombinasi, nah ini adalah tabel kombinasi fungsi bahasa Jacobson berita daring. Sumbernya itu dari olahan data penelitian 2025. Nah, kombinasi fungsinya R murni, N-nya 2, persenannya 4%, interpretasinya headline sangat faktual tanpa muatan emotif atau konatif. Nah, yang kedua ada R plus E, N-nya 12, persenannya 24%, interpretasinya kombinasi paling umum, informasi plus muatan efektif. Nah, selanjutnya yang ketiga ada R plus K, N-nya 8, persenannya 16%, interpretasinya informasi plus ajakan klik, khas kompas.com dan juga detikcom. Nah, yang keempat ada R plus E plus K, N-nya 9, persenannya 18%, interpretasinya tiga fungsi umum pada berita politik dan kriminal. Nah, yang kelima ada E plus K, N-nya 3, persenannya 6%, interpretasinya dominan pada berita hiburan clickbait atau Tribun News. Nah, di keenam ada K plus F, N-nya 2, persenannya 4%, interpretasinya khas pada konten how to and tips. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada R plus M, N-nya 2, persenannya 4%, interpretasinya khas CNN Indonesia, label genre, dan juga konten faktual. Oke, selanjutnya ada R plus E plus P, N-nya 5, persenannya 10%, interpretasinya khas tempo.com,
analisis plus retoris. Oke, selanjutnya ada R plus M plus E. N-nya 4, persenannya 8%, interpretasinya khas investigatif dan juga analisis mendalam. Selanjutnya ada lainnya, N-nya 3, persenannya 6%, interpretasinya kombinasi 3 plus fungsi lainnya. Next. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan hasil penelitian ini disusun berdasarkan 3 fokus penelitian yang telah dirumuskan pada bab 1. Yang pertama, identifikasi fungsi bahasa Jacobson yang dominan. Kedua, manifestasi linguistik dan juga semiotis dari setiap fungsi. Ketiga, dari pola interaksi dan juga kombinasi fungsi sebagai strategi komunikasi media. Nah, ada fungsi bahasa Jacobson yang dominan dalam headline berita daring di Indonesia. Nah, temuan pertama yang paling menonjol adalah universalitas fungsi referensial 100% dalam keseluruhan sampel. Fungsi ini yang berorientasi pada konteks atau referen dalam model Jacobson mewujud melalui kehadiran data faktual yang dapat diverifikasi, nama tokoh publik, angka spesifik, lokasi geografis, nama lembaga, dan juga deskripsi peristiwa yang terukur. Dominasi fungsi referensial ini dicerminkan komitmen normatif jurnalisme terhadap faktualitas. Faktualitas. Sebuah nilai yang Kovacs dan juga Rosentiel identifikasi sebagai elemen inti dari praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Namun demikian, universalitas fungsi referensial tidak berarti bahwa headline berita dari di Indonesia bersifat netral atau objektif dalam pengertian positivistik. Justru sebaliknya, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi referensial hampir selalu hadir sebagai fungsi-fungsi lain yang memberikan dimensi efektif, persuasif, dan juga estetis pada headline. Hal ini mengonfirmasi pernyataan Jacobson bahwa sangat jarang ditemukan pesan verbal yang hanya memenuhi satu fungsi bahasa. Fungsi emotif yang hadir dalam 76% sampel menempati posisi dominan kedua. Fungsi ini berorientasi pada addresser atau dalam konteks media, addresser adalah institusi media itu sendiri beserta redaksi dan jurnalisnya. Kehadiran fungsi emotif yang masih dalam headline berita daring Indonesia mencerminkan tekanan ekonomi industri, media digital yang mendorong pengguna diksi bermuatan efektif untuk memaksimalkan klik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menemukan bahwa fungsi emotif yang paling sering dieksploitasi dalam headline clickbait portal berita online di Indonesia. Nah, fungsi konatif 66% menempati posisi ketiga dengan manifestasi yang beragam mulai dari konstruksi imperatif eksplisit, hemat listrik mulai dari sekarang, penggunaan kata ganti orang kedua, Anda atau kamu, hingga pernyataan langsung yang mengundang keterlibatan aktif membaca. Tingginya frekuensi fungsi konatif mengkonfirmasi temuan bahwa headline berita digital modern dirancang tidak hanya untuk menginformasikan, tetapi juga untuk secara aktif memanggil pembaca agar mengklik dan juga membaca artikel secara penuh. Nah, fungsi poetik 36%, metalingual 28%, dan juga fatigue 20% hadir dengan frekuensi yang lebih rendah, namun ketiganya memainkan peran penting dalam membentuk strategi komunikasi yang tertentu. Fungsi poetik dominan pada portal berkualitas tinggi seperti tempo.com dan juga kompas.com. Sementara fungsi metalingual khas pada CNN Indonesia yang secara sistematis menggunakan label genre analisis laporan khusus sebagai penanda tipe konten. Nah, selanjutnya ada manifestasi linguistik dan juga semiotis fungsi bahasa Jacobson pada dalam headline. Manifestasi linguistik dari setiap fungsi bahasa Jacobson dalam headline berita daring Indonesia memperlihatkan pola-pola yang khas dalam dan dapat dikodekan secara sistematis. Fungsi referensial mewujudkan melalui A. Nominal group yang mengandung nama diri tokoh publik. B. Frasa numerik yang merujuk pada data kuantitatif, angka presentasi dan juga nilai rupiah. C. Frasa temporal yang menentukan waktu peristiwa. Dan juga D. Frasa lokatif yang menentukan lokal peristiwa.
Nah, fungsi emotif mewujudkan melalui di next saja langsung. Nah, selanjutnya ada pola interaksi fungsi bahasa sebagai strategi komunikasi media daring. Nah, temuan yang paling menarik adalah menarik dan orisinal dalam penelitian ini adalah identifikasi pola-pola interaksi antar fungsi yang mencerminkan strategi komunikasi yang berbeda antara satu portal berita dengan portal lainnya. Nah, berdasarkan analisis pola kombinasi fungsi, penelitian ini mengidentifikasi 4 strategi komunikasi utama yang digunakan media daring di Indonesia dalam penulisan headline. Pertama, strategi informatif. Strategi ini didominasi oleh fungsi referensial dengan minimal muatan emotif dan juga konatif. Dua headline dalam sampel menjalankan fungsi referensial secara hampir murni. Keduanya berasal dari Tempo.com dan juga strategi informatif mencerminkan komitmen editorial terhadap jurnalisme faktual yang mengutamakan akurasi dan juga keseimbangan. Ini adalah standar jurnalisme yang dipromosikan Covers dan juga Rosential sebagai ideal normatif. Nah, kedua, strategi persuasif afektif. Strategi ini mengkombinasi fungsi emotif dan juga konatif dengan fungsi referensial sebagai latar belakang teridentifikasi pada 44% headline dalam sampel. Strategi ini sangat dominan pada Tribun News dan juga .com. Pola coding yang khas adalah E plus K, E plus R plus K, dan juga K plus E plus R. Strategi ini merupakan manifestasi dari tekanan ekonomi media digital yang mendorong penggunaan teknik clickbait untuk memaksimalkan traffic. Nah, yang ketiga, strategi analisis kritik. Strategi ini mengkombinasikan fungsi poetik dan juga metalingual dan fungsi referensial dan emotif. Teridentifikasi terutama pada Tempo dan juga CNN Indonesia. Strategi ini mencerminkan orientasi editorial pada pembaca yang terdidik dalam uh, dan mencari kedalaman analisis. Pola coding khas R plus E plus P, R plus M plus E, R plus P plus M. Nah, yang keempat ada strategi relasional. Strategi ini mengutamakan pembangunan kontak dan juga kedekatan dengan pembaca melalui fungsi batik yang dikombinasi dengan fungsi konatif ditemukan terutama pada konteks tips how to and hiburan populer. Pola codingnya K plus F dan juga E plus F plus R. Nah, temuan mengenai keempat strategi ini, komunikasi ini mengkonfirmasi dan juga memperkaya konsep strategi komunikasi media dalam konteks jurnalisme digital di Indonesia. Strategi-strategi tersebut tidak bersifat arbitrary, melainkan mencerminkan posisi editorial yang segmen target pembaca dan juga model bisnis dari masing-masing portal berita. Nah, selanjutnya ada analisis komparatif antar portal berita, analisis komparatif antar 5 portal berita mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam strategi linguistik dan juga semiotis yang digunakan. Kompas.com memperlihatkan keseimbangan yang relatif baik antara fungsi referensial dan juga konatif. Dengan penggunaan pola ini, keterangan sebagai teknik konatif yang konsisten, portal ini mencerminkan standar jurnalisme arus sama yang menggabungkan informatif dengan daya tarik klik. Detikom menunjukkan dominasi kombinasi fungsi konatif, emotif referensial K plus E plus R yang paling konsisten di antara kelima portal kecepatan produksi konten dan juga orientasi pada traffic tinggi mendorong pengguna teknik-teknik linguistik yang langsung memancing rasa ingin tahu dan juga emosi pembaca. Tribun News memperlihatkan intensitas fungsi emotif tertinggi di antara semua portal dengan frekuensi penggunaan interjeksi shock, ngeri, gila, bocoran yang jauh melampaui portal lainnya. Pola ini mencerminkan orientasi tabloid digital yang mengutamakan dramatisasi dan juga sensasionalisme
Sebagai strategi utama perebutan perhatian pembaca CNN Indonesia, tampil dengan strategi metalingual yang paling konsisten, tercermin dan juga penggunaan label genre analisis laporan khusus sebagai penanda tipe konten. Strategi ini memposisikan CNN Indonesia sebagai media yang memberikan pembaca peta yang memahami jenis konten yang mereka konsumsi sebuah bentuk transparansi editorial. Nah, Tempo.com memperlihatkan uh, diversifikasi fungsi bahasa yang paling luas dan juga kompleks dengan penggunaan fungsi poetik dan juga metalingual yang jauh lebih tinggi dibanding portal lainnya. Headline-headline Tempo merupakan menggunakan konstruksi linguistik yang kompleks, yaitu metafora konseptual dan juga oposisi biner, ironi analitis dan yang mencerminkan posisi editorial sebagai media intelektual kritis yang menargetkan pembaca terdidik. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Ya. Selanjutnya itu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan 4 kriteria yang diajukan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Tabel berikut merangkum strategi penjaminan keabsahan data yang diterapkan beserta penilaian pemenuhannya. Yang pertama itu kriteria kredibilitas. Strategi yang diterapkan yaitu triangulasi teori, member checking pakar linguistik. Pemenuhannya itu terpenuhi oleh analisis dikonfirmasi dalam 3 perspektif teori dan validasi ahli. Kriteria kedua yaitu transferabilitas. Strategi yang diterapkan yaitu tick description konteks media Indonesia, sampel representatif 5 portal yang berbeda. Pemenuhannya telah terpenuhi, deskripsi tebal memungkinkan pembaca untuk menilai relevansi konteks lain. Kriteria ketiga itu dependabilitas. Strategi yang diterapkan yaitu audit trail sistematis, prosedur coding terdokumentasi, dan interpreter reliability. Status pemenuhannya terpenuhi, proses penelitian dapat direplikasi dan diverifikasi. Yang kriteria terakhir itu konfirmabilitas. Strateginya itu member checking, triangulasi dari 5 sumber yang berbeda, dan peer debriefing. Status pemenuhannya terpenuhi, temuan tidak bergantung pada subjektivitas peneliti semata. Triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan 3 kerangka semiotik, yaitu model fungsi bahasa Jacobson sebagai pisau analisis utama, konsep tanda linguistik Saussure untuk memahami struktur petanda-petanda dalam setiap headline, dan teori konotasi Barthes untuk menganalisis lapisan makna kedua yang beroperasi di balik makna denotatif. Ketiga kerangka ini saling melengkapi dan memperkuat kedalaman interpretasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari 5 portal berita yang berbeda dalam hal orientasi editorial, segmen pembaca, dan model bisnis. Keberagaman sumber data ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya mencerminkan karakteristik satu media tertentu, melainkan pola-pola yang lebih luas dalam ekosistem jurnalisme digital Indonesia. Member checking dilakukan dengan melalui konsultasi hasil analisis kepada 2 pakar, yaitu seorang ahli linguistik fungsional dan seorang praktisi jurnalisme digital. Kedua pakar mengonfirmasi bahwa pengkodean fungsi bahasa yang dilakukan peneliti konsisten dengan definisi operasional yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kasus ambiguitas yang diselesaikan melalui diskusi. Text description diterapkan melalui deskripsi yang rinci dan kontekstual atas setiap headline yang dianalisis, mencakup konteks media, rubrik berita, dan kondisi sosial politik yang melatar belakangi publikasi headline tersebut. Deskripsi tebal ini memungkinkan pembaca untuk menilai sendiri relevansi dan transferabilitas temuan ke konteks lain. Lalu yang keempat ada coding. Coding dalam penelitian ini dilakukan menggunakan sistem berlapis 3 tingkat atau three-level layer coding yang diadaptasi dari prosedur Saldana. Sistem coding ini dirancang untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan replikabilitas proses analisis. Ini adalah contoh-contoh sistem coding, yaitu pertama sistem coding berlapis. Coding tingkat pertama yaitu deskriptif, mengidentifikasi karakter linguistik yang dapat diamati secara langsung dalam setiap headline.
seperti diksi, struktur gramatikal, perangkat retoris, dan elemen tipografis. Pada tingkat ini, peneliti bertindak sebagai pengamat linguistik mendeskripsi fenomena kebahasaan tanpa melakukan interpretasi teoritis. Coding tingkat kedua itu interpretatif, mengaitkan setiap karakteristik linguistik yang teridentifikasi pada tingkat pertama dengan fungsi bahasa Jacobson yang relevan. Pada tingkat ini, sistem kode berikut diterapkan secara konsisten, yaitu R referensial, E emotif, K konatif, F fatik, M metalingual, dan P poetik. Setiap headline dapat memiliki lebih dari satu kode jika lebih dari satu fungsi bahasa teridentifikasi. Coding tingkat ketiga itu analitis, mengidentifikasi pola-pola dominan, interaksi antar fungsi, dan implikasi semiotis dari kombinasi fungsi dalam setiap headline. Pada tingkat ini, peneliti bergerak dari analisis individual ke sintesis pola. Itu mengidentifikasi strategi komunikasi yang berulang dan menginterpretasikan signifikansi semiotisnya dalam konteks jurnalisme digital Indonesia. Sorry. Yang selanjutnya, tabel coding fungsi bahasa Jacobson. Tabel berikut menyajikan sistem coding yang digunakan beserta indikator linguistik untuk operasional setiap fungsi bahasa Jacobson disertai data frekuensi kemunculan dalam keseluruhan mapel. Di sini ada tabelnya. Sumbernya dari olahan data penelitian pada tahun 2025. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menganalisis 50 headline berita daring dari selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini telah menganalisis 50 headline berita daring dari 5 portal berita terbesar di Indonesia menggunakan kerangka semiotika Roman Jacobson yang mencakup 6 fungsi bahasa, referensial, emotif, konatif, fatik, metalingual, dan juga poetik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan 3 kesimpulan utama yang merespon fokus penelitian yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang pertama, fungsi bahasa Jacobson yang dominan dalam headline berita daring di Indonesia. Fungsi referensial merupakan fungsi yang paling dominan dan universal dalam headline berita daring di Indonesia, hadir dalam 100% sampel yang dianalisis. Universalitas fungsi referensial ini mencerminkan sifat dasar jurnalisme sebagai praktik pelaporan fakta tentang realitas sosial, namun fungsi referensial hampir tidak pernah hadir secara tunggal. Ia selalu dikombinasikan dengan fungsi-fungsi lain yang memberikan dimensi efektif, persuasif, dan juga estetis. Nah, fungsi emotif 76% dan juga konatif 66% menempati posisi dominan kedua dan ketiga. Mengkonfirmasi bahwa headline berita daring Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai instrumen persuasi efektif yang dirancang untuk mengunggah emosi dan juga mendorong keterlibatan aktif pembaca. Nah, fungsi poetik 36%, metalingual 28%, dan juga fatik 20%. Hadir dengan frekuensi yang lebih rendah namun memainkan peran penting dalam membentuk identitas editorial masing-masing portal berita. Nah, yang kesimpulan kedua, manifestasi linguistik dan semiotis fungsi bahasa Jacobson. Setiap fungsi bahasa Jacobson memiliki manifestasi linguistik yang dapat didefinisikan secara sistematis dalam headline berita daring. Di Indonesia, fungsi referensial mewujud melalui nama diri, data numerik, frasa temporal dan lokatif, dan juga deskripsi peristiwa terverifikasi. Fungsi emotif mewujudkan melalui interjeksi eksplisit dan juga tanda seru. Fungsi konatif mewujudkan melalui konstruksi imperatif, kata ganti, persona kedua, pernyataan retoris pola ini. Fungsi poetik mewujudkan melalui metafora konseptual, konstruksi biner, aliterasi, dan juga personifikasi. Oke, kesimpulan ketiga, pola interaksi fungsi bahasa sebagai strategi komunikasi media daring. Penelitian ini mengidentifikasi 4 strategi komunikasi utama yang tercermin. Yang pertama ada strategi informatif, strategi persuasif efektif. Yang ketiga ada strategi analitis kritis, dan juga yang terakhir ada strategi relasional. Boleh di next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya. Selanjutnya itu saran. Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, di berikut saran yang dapat disampaikan yang ditujukan kepada berbagai pihak, yaitu saran bagi yang pertama saran bagi redaksi dan jurnalis media daring. Pertama, redaksi dan jurnalis media daring disarankan untuk mengembangkan kesadaran metalinguistik atau metalinguistic awareness atas fungsi-fungsi bahasa yang beroperasi dalam penulisan headline. Pemahaman bahwa setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan perangkat retoris mengaktifkan fungsi-fungsi bahasa tertentu yang memiliki efek komunikatif yang berbeda dapat menjadi landasan bagi praktik jurnalisme yang lebih bertanggung jawab. Kedua, redaksi disarankan untuk menemukan keseimbangan yang sehat antara fungsi referensial dengan fungsi konatif dan emotif. Dominasi berlebihan fungsi-fungsi konatif pada biaya fungsi referensial sebagaimana teridentifikasi pada sebagian besar headline tribunnews.com berpotensi menciptakan disonansi antar judul dan isi berita yang dapat merusak kepercayaan publik jangka panjang. Ketiga, media daring disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan fungsi poetik dan metalingual sebagai strategi diferensiasi editorial. Headline yang kaya secara linguistik menggunakan metafor yang tepat, konstruksi kontraktif yang menarik, atau label genre yang transparan terbukti dapat menarik pembaca tanpa mengorbankan integritas informasional. Ya, segitu saja dari kami. Terima kasih karena telah menonton. Akhir kata saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.